Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembelajaran matematika hari ini pada bab 2 mengenai aturan pencacahan. Pada pembelajaran kali ini akan diajarkan oleh saya sendiri, yaitu Fatimah Fajarwati, mahasiswa dari jurusan Pendidikan Matematika UIN Antasari Banjarmasin. Pada bab aturan pencacahan ini, kita akan membahas yaitu aturan perkalian dan penjumlahan, notasi faktorial, permutasi, dan kombinasi. Yang pertama, kita akan membahas aturan perkalian dan penjumlahan. Bisa kalian lihat gambar berikut. Tahukah kalian gambar apa di samping? Ya, benar. Gambar di samping adalah plat nomor kendaraan bermotor di Indonesia. Plat nomor kendaraan bermotor di Indonesia menggunakan kombinasi 4 angka yang digabung dengan 1, 2, ataupun 3 huruf di belakangnya. Apa itu kombinasi? Untuk menjawab pertanyaan di atas, tentunya setelah kalian belajar pada bab ini, akan lebih mudah menjawab pertanyaan di atas. Sebelum masuk ke materi aturan perkalian dan aturan penjumlahan, kita akan belajar banyaknya kejadian suatu peristiwa atau percobaan. Misalkan kita melemparkan sekeping uang logam, maka kemungkinan yang muncul adalah sisi gambar ataupun sisi angka. Kemudian, jika S melambangkan hasil yang mungkin, maka S sama dengan G, A. Semua kemungkinan hasil dari suatu peristiwa itu disebut ruang sampel. Dan setiap anggota dari ruang sampel itu disebut dengan titik sampel. Jadi, S ini disebut dengan ruang sampel, G, A disebut dengan titik sampel. Jadi, banyaknya titik sampel dalam S itu adalah 2, dan ditulis NS sama dengan 2. Selanjutnya, aturan perkalian. Apabila suatu peristiwa terdiri dari N tahap yang berurutan, di mana peristiwa pertama dapat dilakukan dengan R cara yang berbeda, dan dilanjutkan dengan peristiwa kedua yang dilakukan dengan S cara yang berbeda, maka kedua peristiwa tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama dengan R kali S cara yang berbeda. Hal tersebut dinamakan dengan aturan perkalian. Lanjut ke contoh soal. Kalian lihat soal berikut ini. Dari soal di atas, diketahui bahwa ada 3 cara untuk memilih calon ketua dan 5 cara untuk memilih calon sekretaris. Hal ini menunjukkan bahwa soal di atas dilakukan dengan tahapan berurutan, dengan ada R cara yang berbeda dan S cara yang berbeda. Maka hal di atas itu menggunakan aturan perkalian. Maka dari banyaknya pasangan calon ketua dan sekretaris yang mungkin terpilih adalah 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi ada 15 cara banyaknya pasangan calon ketua dan sekretaris yang mungkin terpilih. Selanjutnya, aturan penjumlahan. Apabila suatu peristiwa terdiri dari N tahap yang saling lepas, di mana peristiwa pertama dilakukan dengan R1 cara yang berbeda, peristiwa kedua dilakukan dengan R2 cara yang berbeda, dan seterusnya, hingga peristiwa ke N yang dapat dilakukan dengan Rn cara berbeda, maka total peristiwa tersebut adalah R1 tambah R2 sampai dengan Rn cara yang berbeda. Hal tersebut dinamakan dengan aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan dapat dikatakan suatu peristiwa yang saling lepas. Lanjut ke contoh soal. Kalian dapat lihat contoh berikut ini. Soal di atas itu merupakan suatu peristiwa yang saling lepas, atau peristiwa tersebut tidak saling berkaitan satu sama lain. Dalam artian,
Soal di atas itu terdapat dua kejadian yang tidak bisa dilakukan secara bersama-sama. Dua kejadian itu adalah seleksi terpilihnya 3 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan. Dua kejadian ini tidak bisa dilakukan secara bersama-sama. Oleh karena itu, untuk menjawab soal di atas, kita dapat menggunakan aturan penjumlahan. Jadi, banyaknya cara sekolah memilih wakilnya untuk mengikuti kompetisi matematika adalah 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi ada 5 cara. Untuk selanjutnya, silahkan kalian kerjakan latihan berikut ini. Cukup sampai di sini dulu materi yang pertama. Terima kasih atas segala perhatiannya dan selamat belajar.